Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita datang kepada Tuhan. Segala puji syukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Kau hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan Kau melawat siang kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kau menjamah, Kau melawat, Kau memberkati setiap kami yang datang Tuhan. Urapan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi kota kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk jemaat duduk kembali. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Dengan segenap hati, kita datang kepada Tuhan. Puji Dia, sembah Dia. Sebab Dia agung, Dia mulia, Dia kudus, Dia suci. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, datang kepadamu Yesus. Kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Sebut Dia, panggil Dia, Yesus. Kaki-Mu Tuhan. Memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Kami datang Tuhan. Terima kasih. Ku rasakan
saudara semua. Yesus hadir di tempat ini, ada mujizat yang tak terbatas. Amin. Yes, kami percaya Tuhan. Katakan ku yakin kau hadir. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Ku yakin. Amin. Katakan ku yakin kau hadir. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini melawat setiap kami. Haleluya. Ku yakin kau ada di sini. Haleluya. Kami percaya kau hadir Tuhan. Kau hadir di sini. Amin. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Haleluya. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Haleluya. Kelepasan terjadi di tempat ini. Percaya dengan iman. Yes. Terjadi di sini. Amin. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Amin. Yesus ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Yes. Beri salam Haleluya. satu sama lain. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Ada Yesus sukacita di tempat memberkati. ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus kita ajaib. Amin. Yes. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, Tak berubah. kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, Dan habislah ragaku. Yesusku tak ajaib. berubah. Haleluya. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, oh. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal Selamanya. tak berubah. Berubah kasih-Nya. Setiap hari Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, tak habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku.
siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus dulu, sekarang, selamanya ajaib luar biasa. Amin. Siap terbang lebih tinggi lagi, memuji nama Tuhan. Yang siap angkat tinggi tanganmu. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib luar biasa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, Tuhan. Mari katakan bersama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari kita terbang. Haleluya. Bebaskan rohmu untuk memuji Tuhan. Yes. Dalam kemuliaan. Amin. Firman-Mu Aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. Mari katakan bersama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yes, ku kan terbang di awan. Yes, bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan, dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Amin. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Angkat tinggi tanganmu, katakan, ku kan terbang. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ku mau terbang selalu bersama-Mu. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Siap penari buat Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Siap lebih lagi katakan, ku kan terbang. Yes. Amin. Haleluya. Dalam kemuliaan. Amin.
masuk hadirat Tuhan lebih Ya lagi. Yesus, terima kasih. Haleluya. Kita mau berseru kepada Dia lebih lagi. Siapkan hati kita. Ya Yesus Tuhan, terima kasih. Beri yang terbaik lebih lagi. Engkau yang terbaik, Yesus. Engkau yang termulia. Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kasih setia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, mari angkat tangan kita. Nah, kami berseru di hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang bersama-sama untuk doa, mendoakan kota kami, mendoakan negara kami. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Katakan dengan sungguh lagi, Yesus. Yesus, dengan sungguh. Ini kami datang, kami datang, kami datang kepadamu ya Yesus di tempat ini. Yang kami sepakati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya masuk. Ku memuji nama Yesus. sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita nyatakan kepada Tuhan dengan sungguh, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan Pegang tanganku dan dan tuntun tuntun langkah langkah. kami Tuhan. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup
beri kemuliaan bagi namanya. Katakan haleluya. Soraklah haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Di hati kami selalu ada rasa kagum, ada rasa bangga, ada rasa sukacita. Setiap kali kami menyebut nama-Mu. Karena memang Kau Tuhan yang luar biasa. Kau yang layak dipuji, disanjung. Kalau orang dunia menyanjung-nyanjung cinta eros, orang dunia menyanjung ayah ibu, itu tidak seberapa. Engkaulah yang layak menerima segala hormat, kemuliaan, keagungan. Terima kasih Bapa. Inilah penyembahan kami. Terimalah ya Tuhan, menjadi persembahan yang harum. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan, baik yang di belakang yang tidak tampil di depan, maupun praise and worship pemain musik. Jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Mari semua yang diberkati katakan sekali lagi katakan amin. Beri tepuk tangan, puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya punya waktu 45 menit. Jadi kalau sekarang jam 6.30, nanti bisa jam 7:15 saya selesai. Hari ini saya ingin membawakan satu tema dengan judul berangkat membawa tongkat, pulang penuh berkat. Amin. Kita belajar dari kehidupan Yakub. Berangkat modal tongkat, pulang penuh berkat. Mari sebagai ayat yang pertama saya akan bacakan Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 10 dan 11. Kejadian 32 ayat 10 dan 11. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yakub ini, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Amin. Satu ungkapan yang sangat membanggakan. Saya yakin kalau Tuhan dengar ini, Tuhan bangga sekali. Mengapa? Karena keberhasilan Yakub tidak disertai kesombongan. Keberhasilannya disertai dengan kerendahan hati. Karena dia tahu dia bisa kaya, dia sukses menjadi 2 pasukan. Itu semata-mata anugerah Tuhan. Mengapa demikian? Kita tahu ceritanya karena Yakub ini mengabdi kepada mertuanya Laban. Dan Laban ini seorang yang culas, seorang yang pelit bukan main. Kalau kita membaca firman Tuhan, saya tahu Laban itu mata duiten itu dari waktu ketemu Ribka, ya, Ishak ketemu Ribka. Kalau saudara membaca di kitab Kejadian nanti, waktu Ribka menimba untuk unta-unta Eliezer suruhan Abraham, maka Eliezer memberikan gelang. Dan waktu ditanya, adakah orang tuamu tempat bermalam? Ada, silakan, silakan. Ya, dan Eliezer ini yang masih membawa perhiasan mengikuti langkah Ribka. Dan Alkitab mencatat, tatkala Laban melihat gelang anting-anting yang dipakai Ribka, maka Laban
menyambut Eliezer yang belum pernah dikenal. Hai engkau yang diberkati Tuhan, silakan masuk rumahku. Tatkala dilihatnya apa? Anting-anting dan gelang. Jadi ini orang moto duitan tenan ini. Ya, begitu lihat, lo adikku tadi enggak pakai gelang anting-anting, kok ketemu orang ini pakai anting-anting gelang, siapa tahu aku dapat juga gitu. Makanya disambut. Nah, kalau kita membaca antara pertengkaran Yakub dan Laban, bayangin selama 20 tahun dia bekerja. 7 tahun ditipu, harus 7 tahun lagi, 14 tahun untuk mendapatkan anak-anaknya Laban. 6 tahun untuk mendapat kambing domba. Dan lucunya ini punya mertua sendiri. Apabila aku menggembalakan kambing domba, kalau dicuri orang, aku harus mengganti. Aneh kan ya. Punya mertua sendiri, jaga dicuri harus ganti. Kalau diterkam binatang buas, juga harus ganti. Yang lebih aneh, kalau ada yang keguguran, harus ganti juga. Kalau saya jadi Yakub protes, memangnya gue yang menghamili. Keguguran loh kok dituntut, aneh kan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tidak tangan Tuhan yang memberkati Yakub, tidak mungkin Yakub bisa sukses, kaya dan berhasil. Katakan amin. Enggak mungkin. Makanya Yakub ngaku kepada anak-anak Laban, istrinya, dua-duanya dikumpulin. Kalau Tuhan enggak membela aku pasti pulang tangan hampa. Wong bos saya ini pelitnya bukan main. Penipu. 6 tahun kerja upahnya diubah 10 kali. Bayangin 6 tahun. Jadi setiap 7 bulan diubah upahnya. Setiap 7 bulan enggak diubah tambah tapi dikurangi. Wah saudaraku, kalau saya punya mertua kayak gini sudah enggak lama-lama saya enggak tahan. Saudara. Setahun aja saya caw sudah. Betul? Siapa yang kerasan ngikut kayak begini? Tetapi tatkala dia tahu bisa kaya, bisa sukses. Kemudian dia bilang, Tuhan aku enggak layak terima ini. Ini menggetarkan hati Tuhan. Adakah di antara saudara yang mengucap seperti Daud ini? Tuhan aku dulu kontrak, sempit, RSS, rumah sulit selonjor. Sekarang Tuhan, kalau enggak kamu yang tolong. Aku masa krisis 98, aku hampir sudah melarat Tuhan. Tapi karena Engkau yang menolong. Atau adakah saudara mengalami pengalaman-pengalaman yang lain? Mungkin saudara nyaris mati kena COVID. Tapi karena ada Tuhan memberi kesempatan. Kemudian saudara bilang, Tuhan aku enggak layak. Hidupku ini bonus. Kalau lihat orang lain pada jatuh bergeletak, kalau aku lolos, itu bonus betul Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita melihat apa yang sudah saya tuliskan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya bisa dari sini Pak. Atau di dulu baru nanti saya dari sini. Nah, Yakub sukses jasmani dan rohani dalam 20 tahun dimulai dari nol. Tongkat. Karena cepat-cepat ibunya membekali dia tongkat dan maaf kalau zaman sekarang tas kresek isi pakaian. Ya, karena takut lama-lama dibunuh oleh Esau. Nah, cepat-cepat disuruh pergi, rupanya ibunya jeli. Namanya ibu itu sama anak kesayangan itu jeli. Dibawain minyak. Minyak itu zaman sekarang ATM. Sebab kalau ada keperluan minyak itu dijual untuk hidup. Bisa untuk makan begitu saja. Tapi dilalah kersane Allah. Tatkala dia ketemu malaikat Tuhan, emosi dia. Begitu luar biasanya, dia korbankan minyaknya dipecah. Baru setelah korban sadar. Loh,
Aku nggak punya apa-apa ini. Itu sebabnya dia nasar. Kalau kamu Tuhan mencukupi aku dalam perjalanan ini. Nah, karena dia tahu semuanya sudah habis. Kalau Tuhan memelihara aku akan bangun rumah Tuhan. Aku akan beri perpuluhan. Nah, saudaraku, itu ceritanya begitu. Jadi sebenarnya dia hanya modal tongkat dan tas kresek. Sekarang bisa luar biasa. Saudaraku, saya mengatakan bukan hanya jasmani saja. Kalau jasmani saja banyak. Tapi Yakub berhasil itu rohani juga. Itu sebabnya Israel diambil dari nama Yakub. Yakub diganti Israel. Dan dari nama satu orang menjadi nama satu bangsa. Dan dari mulut Yakub itu loh selalu memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ini banyak pendeta, banyak aktivis. Saya kalau melihat grup doanya Pak Dono itu saya sampai terharu. Ya, tengah malam, pagi banyak yang sembahyang berdoa. Jujur saya pendeta malu ya. Kadang-kadang yang ikut ini doa bukan pendeta ya, tapi jam 1 dan itu selesai maksudnya ya. Betul ya. Ya Pak Dono ya. Saya kagum, wow hebat. Nah saudaraku, tatkala Yakub ketemu Esau, ditanya, kamu kok bisa jadi dua pasukan? Dari mulut Yakub dia ngomong apa? Ini anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Mulutnya itu selalu melibatkan Tuhan. Selalu merasa bahwa semua yang didapat itu dari Tuhan. Ini bukan abang-abang lambi, beda. Kalau saudara merasakan dulu susah, dulu sulit, kemudian ada hal-hal yang mustahil terjadi, itu saudara bisa ngomong seperti ini. Bukan hanya abang-abang lambi, bukan. Ya saudaraku, anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan. Kejadian 33 ayat 11. Tatkala Esau menolak pemberian dari Yakub. Karena Esau juga rupanya diberkati. Walaupun Esau tidak mendapat berkat dari ayahnya. Ternyata di cerita ini Esau itu diberkati sampai dia nolak-nolak. Karena apa? Karena Esau bekerja keras, dia bisa mematahkan kutuk itu bisa dipatahkan kalau mau kerja keras. Dan Yakub mengatakan, gak apa-apa ambil ini. Semua pemberianku ambil. Karena Tuhan telah memberi karunia kepadaku dan aku pun punya segala-galanya. Dari mulutnya ini loh Tuhan terus yang dimuliakan. Ini namanya sukses jasmani dan rohani. Next, terlebih kalau saudara membaca Yakub ini ketemu Tuhan ya. Berkali-kali jumpa Tuhan. Baik di dalam doa-doanya ya, berkali-kali bergumul dengan malaikat. Waktu berangkat disertai, diimpikan malaikat Tuhan naik turun. Waktu nanti pulang setelah 20 tahun disertai malaikat juga. Luar biasa. Melihat malaikat, melihat Tuhan. Saudaraku, seperti Abraham dialog sama Tuhan. Lihat Tuhan, dengar suara Tuhan. Nah saya heran loh. Ada sekarang orang-orang yang bangga bisa lihat setan. Itu loh ada itu, item-item di sana itu. Saya nggak pernah baca Alkitab orang suci, Paulus dan sebagainya itu mendapat penglihatan terus lihat oh itu ada kepalanya ada tanduknya itu muncul tanduknya, nggak pernah. Yang bisa dilihat itu malaikat, Tuhan, katakan amin. Jangan bangga kalau bisa lihat setan, itu nggak beres hidupmu. Malah bangga, saya punya indera keenam. Saya bisa melihat yang orang lain tidak lihat. Bangga. Dan di dunia disebut apa? Indigo, betul ya. Paranormal. Ya, saudaraku. Jangan bangga. Sedih
kalau cuma bisa lihat setan. Harus sering lihat Tuhan, lihat malaikat. Itu baru hebat, tepuk tangan, haleluya. Senggol kiri kananmu, kamu lihat apa gitu. Lihat apa kamu? Puji Tuhan, haleluya. Nah saudaraku, ini yang saya katakan sukses jasmani, sukses rohani. Karena nama Yakub dipakai Tuhan menjadi nama sebuah bangsa pilihan Tuhan, Israel. Jadi bukan hanya jasmani tetapi juga rohani. Next, ya mari kita lihat apa rahasia Yakub itu bisa sukses jasmani dan rohani. Sederhana sekali. Yang pertama karena Yakub itu mewarisi berkat Abraham. Ada perjanjian Tuhan dengan Abraham sampai ke anak cucunya. Ishak juga anak Abraham diberkati. Mengapa diberkati? Karena melihat Abraham itu sungguh-sungguh percaya kepadaku. Kalau saudara baca itu tadi. Ya. Karena Abraham sungguh-sungguh. Berhubung waktu dan di sini orang-orang yang rohani. Kalau enggak rohani enggak mungkin ikut doa sekota. Tepuk tangan untuk yang hadir. Amin. Kalau yang biasa-biasa pasti enggak ikut doa sekota. Yang hadir di sini sudah rohani. Makanya saya tidak perlu baca. Nah, saya hanya tunjukkan saudaraku dikatakan karena Abraham taat dan beriman sama Tuhan, maka anak cucunya itu mendapat warisan berkat. Nah, ini bapak-bapak perhatikan, laki-laki ini. Kalau kamu cinta Tuhan, taat Tuhan, ingat anak cucumu itu dapat warisan berkat dari kamu. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Enggak rugi kalau bapak-bapak cinta Tuhan. Enggak rugi, betul. Sampai anak cucumu nanti perhatikan. Ya betul loh, hidup sungguh-sungguh cinta Tuhan, taat. Berkatnya itu mengalir. Nah saudaraku, Galatia 5 ayat 7-9. Oleh karena ketaatan Yesus, berkatnya Yesus juga menjadi milik kita. Dan tatkala kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka warisan Abraham itu mengalir melalui Yesus kepada kita. Katakan amin. Berkat Abraham itu ada pada saya dan saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan saudara harus yakin di dalam diriku ini ada berkat Abraham. Karena Yesus. Galatia mengatakan Yesus membuat ini. Yesus mati dan bangkit supaya berkat Abraham itu sampai kepada saya dan saudara. Oh. Jadi kita mesti mengubah paradigma kita. Saya ini orang yang diberkati. Saya ini orang yang diberkati. Saya orang diberkati. Ya, kami membangun sebuah gedung 16 kali 26. Ya saudaraku, dan hampir selesai, saudaraku, dengan kemampuan kami tidak seberapa, tapi Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan karena jemaat kita ajak doa, ada menara doa, maka berkat Abraham itu diberikan. Saya dulu sering berkhotbah keluar kota. Dan di salah satu gereja saya kenal dengan seseorang yang cinta Tuhan. Tapi setelah kira-kira 15 tahun saya tidak lagi berhubungan dengan orang tersebut. Dan orang tersebut punya anak mantu di Semarang yang punya perusahaan. Dan saya sering disuruh berkhotbah untuk karyawan-karyawan di Semarang. Dengan anak menantunya saya masih jalin hubungan sejak di Surabaya. Tapi dengan mamanya ini hilang kontak sekitar 15 tahun. Nah satu hari mamanya itu tilik di Semarang. Minta tolong tanya nomor HP-nya Pak Yohanes. Nah kemudian dikasih, dia telepon saya basa-basi dan kita ngomong-ngomong. Dia tanya berbagai macam tentang Alkitab. Saya jawab, dia tanya, saya jawab, saudaraku.
Nah selesai goodbye ditutup ya. Pendeta itu saudaraku selalu begitu. Orang tanya minta didoain ya, Pak Dono itu mungkin sering doain ya, paling goodbye. Kalau pengacara Pak bertengkar, kamu datang sebagai pengacara 1 jam itu ada tarifnya Pak. Saya pernah pelayanan di Jakarta, kita buka di Jakarta, ada jemaat yang bertengkar. Ada salah satu jemaat kita pengacara disuruh datang. Terus mereka konseling gitu, enggak dibayar, marah pengacaranya. Itu orang Kristen juga. Loh kamu kira waktu saya ini? Ya saya pikir ya bener lah, kalau seperti pendeta terus ngomong-ngomong 3 jam terus pulang lah. Kalau pengacara begitulah makan apa saudaraku? Iya saya baru sadar, oh iya pendeta itu upahmu besar di sorga. Tepuk tangan buat pendeta. Amin. Loh iya konseling setengah hari enggak ada apa-apa, enggak apa-apa kok ya Pak ya. Nah saudaraku, nah mantunya bilang loh Pak Yu itu sedang bangun gedung. Dia telepon lagi, Pak Yu bangun gedung, iya foto-foto. Nah melalui 1 orang ini Tuhan gerakkan, dia kucurkan 750 juta. Tepuk tangan Pak. Amin. 1 orang saja loh. Saya mikir-mikir, iya Tuhan sebetulnya bangun gereja enggak perlu banyak orang juga ya. Halo? Kalau ini 10 gitu aja sudah berapa? 10 orang aja sudah berapa? Enggak, ini saya gurau. Nah saudaraku, kita ini keturunan Abraham. Oleh karena Yesus kita selalu diberkati. Amin. 20 tahun yang lalu saya itu terima 100 juta itu beberapa kali. 20 tahun lalu 100 juta itu gede. Saya terima mobil itu beberapa kali. Berkat Abraham. Ya saudaraku, berkat Abraham. Nah saya pulang dari tempat ini, saudara mesti yakin di hatimu. Aku ini keturunan Abraham. Orang Yahudi itu sampai detik ini enggak ada yang lawan berkatnya, betul? Orang terkaya di dunia. Orang Yahudi. Mosok Tuhan aku enggak kecipratan. Kan di dalam Yesus aku juga keturunan Abraham. Asal kamu sungguh-sungguh loh ya. Jangan setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu haram. Enggak laki, enggak perempuan, haram. Memama biak, kuku belah. Itu halal. Memama biak, kukunya enggak belah, haram. Enggak panas, enggak dingin. Dimuntahkan. Halo? Makanya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Senggol kiri kananmu sungguh-sungguh. Gitu. Amin. Supaya berkat Abraham ini, ya, ini bukan bicara jasmani tapi berkat rohani juga. Abraham itu bukan memiliki berkat jasmani saja, berkat rohani. Nah saudaraku, ini yang pertama. Yang kedua, mari kita saudaraku lihat. Yang kedua rahasianya, kalau tadi cukup beriman saudaraku ya. Cukup beriman dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, karena Yakub sangat merindukan hal-hal yang rohani. Sangat merindukan hal-hal yang rohani. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerinduan hal-hal rohani. Akhirnya dia terima juga berkat jasmani. Saudaraku, merelakan kehilangan yang terlihat demi hal-hal yang tidak terlihat. Dia susah-susah masak, kakaknya punya hak kesulungan. Bagi kita hak kesulungan itu arti rohani. Tapi bagi mereka dulu masih ada arti jasmaninya. Tetapi kalau kita baca akhirnya tidak pernah diceritakan Yakub ini mewarisi hak kesulungan. Tidak pernah. Yusuf diceritakan mewarisi hak kesulungan karena Ruben sudah naik petiduran ayahnya dicatat. Tapi Yakub tidak dicatat memiliki hak kesulungan gara-gara dia kehilangan kacang merah tadi. Apa artinya ini? Yakub rela kehilangan yang kelihatan demi yang tidak kelihatan. Esau
hak kesulungan itu kan nanti, itu kan belum nyata. Yang penting sekarang ini nyata, aku lapar, aku dapat hari ini. Makanya Ibrani mengatakan Esau menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Karena dia menganggap rendah, menganggap remeh. Hal rohani itu menganggap remeh. Saya prihatin kepada banyak orang Kristen yang kalau rohani itu remeh. Maaf ya, yang di sini sudah rohani semua saya tahu. Biasanya yang enggak rohani, kalau pulang gereja dapat sembako, banyak. Karena terlihat. Ke gereja dengar pengajaran, enggak banyak yang datang. Padahal berkat rohani dulu, baru kemudian terima berkat jasmani. Katakan amin. Bukankah di perjanjian baru begitu? Yang rohani dulu, baru kemudian yang jasmani. Kalau di perjanjian lama, yang jasmani dulu, baru yang rohani. Itu perjanjian lama. Perjanjian lama sunat betul jasmani. Di perjanjian baru yang rohani. Nah saudaraku, buktinya apa? Buktinya demi berkat rohani rela mengambil resiko mengorbankan nyawa. Dia sudah ngerti kalau berkat untuk Esau, ini selain berkat kesulungan ada berkat lain. Dia tahu bahwa ini bahaya kalau Esau ngerti, dia pasti marah. Dia ngomong, jangan ibu, nanti kalau bapak tahu aku bukannya menerima berkat malah kutuk. Nah ibunya menjamin kalau dikutuk aku yang terima kutuk, gak apa-apa. Nah dia rela mengambil berkat rohani penuh resiko. Saya tanya, kalau saudara terima berkat rohani ada resiko, kira-kira mau datang gereja enggak? Malah enggak, buat apa? Berkat rohani itu enggak nyata. Kalau di sini disediakan emas 1 kilogram. Nah itu sepulang dari tempat ini resikonya 5.000 orang berdesak-desakan sampai pingsan, aku mau. Betul kan? Itu manusia. Tetapi ketahuilah saudaraku, ya, kerinduan akan rohani ini loh yang penting. Saya dengar khotbahnya Pak Petrus Agung. Sebelum dia jadi besar, almarhum Petrus Agung. Kerinduan akan perkara rohani itu luar biasa. Dia saksikan beberapa kali terbang ke Amerika dengan duit sendiri hanya ngikut Benny Hinn. Saya tahu Benny Hinn-nya enggak hebat, tapi kerinduannya bayar sendiri untuk ikut KKR itu loh yang hebat, tepuk tangan. Benar? Kerinduannya ini loh yang hebat. Benny Hinn saya biasa aja, maaf ya, bukannya apa. Saudara bisa pendeta siapapun, maaf pendeta yang tidak terkenal. Tapi kalau saudara haus dan lapar, itu yang menyebabkan Tuhan mengaruniakan sesuatu yang besar. Ya, saya sebagai anak muda dulu zaman-zaman KKR, kabar mempelai, almarhum Injuwono Hans Tangka. Saya sebagai seorang pemuda umur 20, 21, 19. Itu kalau ada KKR di Malang, di Semarang, saya pernah, di Semarang, saya Surabaya, ya, di Batu, di Surabaya, itu saya dengan teman-teman naik motor berangkat, nggak ngerti nanti di sana itu nginep di mana, ketemu siapa nggak ngerti, tapi kok ya puji Tuhan setelah KKR selesai ketemu orang mesti tidur rumah saya saja. Nah, saya dengan teman tidur. Terus saya mikir-mikir, lah iya kita dulu ini kok nekat ya. Kok nekat hanya untuk ikut KKR aja. Kadang-kadang ya karena pengajarannya terlalu dalam. Kita ikut khotbah 3 jam itu ya rak mudeng. 3 jam. Ya kita ditanya, hebat iya hebat. Dalam ya dalam. Tak terus nih sampai aku rak ngerti apa-apa. Iya, tapi ya karena rindu, aku ikut terus naik motor, bayangin. Nah Tuhan menilai di situ loh, amin.
Saudara nggak peduli yang khotbah siapa. Hari Minggu di sini yang khotbah siapa, yang BLC, nggak peduli. Kalau saudara rindu, haus dan lapar datang, berkat-Mu ada untuk dirimu. Tepuk tangan. Karena Tuhan lihat kerinduanmu, bukan lihat yang khotbah ini, bukan. Saudaraku, itu sebabnya kunci yang kedua, rindukan hal-hal yang rohani. Cuma ditumpangi tangan loh, kok mau resiko. Kan setelah ditumpangi tangan sama papanya nggak jadi kaya kan, nggak kan? Malah menderita kayak gitu, kan nggak terlihat. Lah apa artinya ditumpang-tumpangi berkati gini? Oh, buktinya ditipu Laban berulang-ulang itu. Saudaraku, itu sebabnya rindukan hal-hal yang rohani. Nanti hal yang jasmani itu mesti ketemu jalannya. Ya, rindukan. Haus dan lapar. Pengen mengenal Tuhan lebih. Ya, tim doa saya salut ya. Terus jam-jam yang saudara-saudara ambil. Terus rindukan Tuhan. Rindukan Tuhan. Rindukan Tuhan. Nah, lanjut next, saudaraku. Nah, demi berkat rohani bergumul semalam suntuk dengan malaikat Tuhan. Berkati aku. Enggak. Berkati aku. Kalau enggak tak lepas. Itu tekad yang luar biasa. Sampai mujizat menjadi apa? Amin. Sembayang terus, hidup suci terus, hidup benar terus. Sampai mujizat menjadi seperti Yakub, gak tak lepas. Mau sampai siang gak tak lepas. Ayo, nyatakan berkat-Mu. Dan kalau Tuhan itu didesak, akhirnya Tuhan yang ngalah. Ya sudah. Tak berkati. Karena Tuhan melihat kamu orang yang sungguh-sungguh. Kamu orang yang betul-betul menginginkan sesuatu. Dan sekali lagi, diberkati malaikat itu juga enggak langsung 3 bulan kemudian Yakub kaya raya, enggak juga. Kadang-kadang kita selalu mengukur dengan yang kelihatan itu tadi loh. Tapi dalam tempo yang panjang, 20 tahun itu nanti mulai terlihat. Ya. Saya dari orang tua yang Kristen biasa-biasa saja. Dan saya ingin dimulai dari saya patahkan ya, Kristen yang biasa-biasa itu saya patahkan dan saya mulai dari diri saya. Dan kalau saya sungguh-sungguh seperti Abraham tadi, saya ingin melihat sampai anak cucu saya nanti menjadi orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan. Begitu juga kalian. Ya, saudaraku. Nah, D ini saya bisa kasih poin ketiga. Kalau D di yang saya tulis ini saya ganti dengan rahasia yang ketiga. Yakub orang yang rajin dan punya inisiatif. Enggak tetap tadi aja. Nah, tapi yang khusus poin D saya kasih tersendiri. Jadi nomor 1 tadi Yakub menerima warisan berkat Abraham, makanya sukses berhasil jasmani rohani. Yang kedua merindukan hal-hal rohani. Yang ketiga orang yang punya inisiatif dan rajin bekerja. Pekerja keras, pantang curang. Wah ini hidup benar. Kalau sekali lagi waktu dia bertengkar dengan Laban, dia ngomong, ya, mataku ini jauh dari tidur. Aku kerja keras. Mataku ini jauh dari tidur. Oh, luar biasa. Dengan majikan yang begitu pelit, kalau dicuri orang harus ganti, saya yakin Yakub tidurnya enggak pernah nyenyak. Begitu ada be, jangan-jangan ada maling. Bangun, lihat lagi. Ya, dia orang yang punya inisiatif,
pekerja keras. Upahnya diubah terus. Kalau janjinya yang belang-belang milik Yakub, begitu lihat yang belang-belang banyak, Laban curang, diganti lagi. Nah, saya kira kalau Yakub orang yang tidak bekerja keras, pasti dia sudah apa? Frustasi. Pasti dia sudah enggak usah jadi gembala, ngapain kayak gini nih. Dia pekerja keras. Dia pantang curang. Waktu dia lari, Yakub beserta rombongannya dikejar Laban. Dan waktu Laban menggeledah seluruh kamar-kamar, Yakub bilang, adakah milikmu yang aku curi? Silakan ditunjukkan. Ya waktu itu memang Rahel mencuri berhalanya papanya. Tapi untuk Yakub sendiri tidak ada. Saudaraku, hebat loh. Punya majikan mertua pelit, sering nyurangi. Waktu dia lari nggak bawa apa-apa. Yakub ini luar biasa. Kalau saya waktu lari tak ambil emas simpenannya sekalian. Ya toh, betul kan? Lah saya diperas kayak gitu kok. Sekalian lari sudah diambil aja. Tapi lihat dia, pantang curang, hidup benar. Kerja keras, katakan amin. Saya melihat banyak orang Kristen doanya sudah ciamik, ibadahnya ciamik. Cuma sayang, males. Halo? Loh kok diem saja? Sayang apa? Males. Dari mulai yang kecil-kecil aja. Saya kalau mertamu ke rumah orang, terus ya cuci tangan. Kerannya tak puter-puter, macet. Kadang-kadang sempal. Ya, kenapa kok enggak punya inisiatif diganti? Ya. Lihat kursi, ya, serak-serakan. Ya. Mesti punya inisiatif. Apa yang harus saya kerjakan? Dimulai dari yang ada ini loh. Kalau saudara mau pelihara, mau rawat. Kalau saudara setia dengan harta orang lain. Kalau sudah bekerja, ya. Setia dengan harta orang lain, mobil dicuci, dibersihin. Nanti Tuhan kasih hartamu sendiri, dikasih mobil sendiri, katakan amin. Itu selalu begitu. Saya dulu kerja pertama sekolah sambil bekerja, ingat masih SMP. Ya, di toko elektronik, teman saya itu loh. Itu kan jual lampu-lampu yang ada kakinya 2 itu loh. Enak diambil satu, dicolokkan steker. Lihat langsung, lap itu kue tak foto ya, lap lah itu sekali colok kan terbakar. Dibuat mainan punyanya majikan, dia tak foto lagi lap itu mati. Tak marahi loh, kamu itu ini bukan barang mainan, ini duit ini punyanya majikan. Ya, saudaraku, ayo jangan males, ayo punya inisiatif. Lihat apa ya. Saya punya banyak pekerja, saya punya banyak koster ya. Ada yang punya inisiatif, lihat rongsokan bilang Pak Yohanes, gimana tak jual? Loh ya nggak apa-apa, rongsokan. Ini jadi duit ini. Lihat kardus, ya setiap kita acara dikumpulin, ini jadi duit ini. Mesti punya inisiatif, ada yang enggak. Maaf, walaupun hidupnya minim ora. Saya dengar dari pembantu perempuan kan apa? Gengsi Pak dia kalau ngumpulin kardus-kardus gengsi. Waduh. Loh, kita ini sudah diberkati, masa barang-barang gitu kita mau ambil. Ngapain ya? Bagiannya dia. Tapi kalau males ya enggak dapat apa-apa. Makanya saudara bisa teriak-teriak di gereja, aku diberkati, nyanyi aku diberkati. Kalau males percuma, enggak akan diberkati. Enggak akan diberkati. Ya, itu sebabnya mari saudaraku jadi orang yang rajin supaya engkau mulai dengan tongkat 20 tahun kemudian penuh berkat. Kata amin. Haleluya. Ya. Nah, apabila ia mengalami krisis, ia meminta dan mendapat jawaban Tuhan untuk mengatasi masalahnya. Jadi Yakub ini bertahan 20 tahun. Padahal wajah anak-anaknya Laban, wajahnya Laban ini sudah murem aja. Sejak dia ngomong kalau belang-belang menjadi milikmu, loh kok banyak itu sudah gak enak hati.
Jadi tiap hari Yakub dan anak-anaknya kerja, lihat anak-anaknya Laban, lihat Laban, malah difitnah. Itu yang buat kalau saya nggak kerasan. Yakub ini nipu Laban, nyuri dombanya Laban, anak-anaknya malah fitnah begitu, saudara baca. Wah kalau saya nggak kerasan, nggak kerasan. Sudah, buat apa kerja ikut orang kayak begini buat apa? Herannya dia bertahan. 6 tahun bertahan. Ya 14 tahun karena sudah terlanjur janji. Ya kan? Dan saudaraku, waktu pas 20 tahun. Tuhan ngomong, Yakub pulang ke tempat asalmu. Terus Yakub kumpulin istri-istrinya. Yuk kita pulang, yuk ada firman Tuhan. Ya buat apa? Harta warisanku juga sudah habis. Singkat cerita, saudaraku. Waktu dia pulang kan ketemu Esau. Esau bawa rombongan 400 orang mau bunuh dia. Ya, Yakub pinter. Dia sembayang, Tuhan. Esau itu mau bunuh aku. Bukankah kamu yang nyuruh aku pulang? Amin. Tepuk tangan buat Yakub. Kalau kamu yang nyuruh aku pulang, kamu yang beresin Esau. Dan betul, Tuhan bereskan sehingga Esau tidak jadi apa? Berperang dengan Yakub. Nah kita enggak. Kita lihat mukanya Laban 6 bulan sudah enggak tahan, kita caw sendiri. Begitu kita keluar kena masalah kita bilang Tuhan tolong. Lah Tuhan tanya, lah siapa yang nyuruh pergi? Betul? Siapa yang nyuruh kamu pergi? Kok sekarang tatkala kena kesulitan minta aku menolong. Padahal kamu enggak taat. Makanya kalau orang taat itu enak. Ada apa-apa ngomong sama Tuhan. Lah kan Tuhan yang nyuruh. Nah sekarang kalau susah gini ya Tuhanlah yang bertanggung jawab. Nah begitu. Dan betul Tuhan tanggung jawab. Nah yang terakhir. Ya 2 menit. Karena Yakub punya sifat taat. Ngomong kiri kanan taat. Taat itu dibalik-balik tetap taat. Enggak bisa sudah. Nah taatnya di mana? Yang pertama sebagai seorang pria. Kalau papa mamanya enggak seneng dia dapat istri negeri itu. Dia nurut. Dia harus cari istri dari tempat jauh. Cari istri yang menurut kriteria papa mamanya. Ya. Dalam hal menentukan jodoh. Dia nurut. Kalau wanita itu taat masih lumayan. Karena konon wanita itu pertama enggak cinta. Tapi kalau suaminya baik, rajin, perhatian, cinta akan timbul. Betul? Betul ibu-ibu? Atau ada yang enggak cinta sekali seumur hidup enggak cinta gitu. Nah kalau laki itu repot. Laki itu kalau pacaran ya saudaraku. Anda cewek-cewek saya mau beritahu. Kalau cowokmu enggak cinta terus kamu kejar dia. Pagi kirimi lumpia. Besok capce. Ya capce lumpiamu dimakan tapi cintanya enggak bertambah. Itu pria. Betul. Makanya wanita-wanita saya beritahu jangan terlalu besar kalau pacaran korbanmu. Kalau dia yang cinta dia yang ngejar kamu katakan amin. Enggak usah kamu berusaha menumbuhkan cintanya dia. Rugi nanti. Oke. Yang kedua dia taat tadi saya singgung. Kejadian 31. Tatkala Tuhan bilang pulang. Dia pulang. Dan lihat. Tatkala dia taat. Disertai malaikat-malaikat Tuhan. Jadi waktu berangkat. Ngimpi ada malaikat Tuhan. Hidup benar terus. Taat firman Tuhan. Waktunya pulang. Pulang. Dia pulang. Disertai malaikat Tuhan. Sehingga persoalannya dengan Esau diselesaikan. Kiranya 4 hal ini. Ulangi lagi pemain musik. Yang pertama tadi Yakub sukses karena apa? Dia mewarisi berkat Abraham. Yang kedua dia sukses, dia merindukan haus dan lapar hal-hal rohani. Yang ketiga
rajin, kerja keras, tidak males. Yang keempat, taat. Tuhan memberkati. Saya tutup dalam doa sebentar saja. Angkat tanganmu, saya ingin berdoa singkat. Bapak, hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Firman-Mu ya dan amin. Bagi siapa saja yang malam hari ini berpegang kepada firman-Mu. Seperti Yakub yang sudah mengalami, mereka juga akan mengalami. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat, turun kiranya berkat Abraham. Melalui Tuhan Yesus, berkat kesuksesan, berkat jasmani, kekayaan, kesehatan di dalam nama Yesus, berkat mempermuliakan nama Tuhan, berkat ketemu malaikat, berkat mendengar suara Tuhan, berkat bergumul dengan malaikat Tuhan, turun dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa berkat ini. Semua yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi, saya serahkan pada yang bertugas. Tuhan mau berkati. Bersama-sama memakai kesempatan yang ada ini untuk menaikkan doa-doa kita bagi kota tercinta, bagi bangsa dan negara, dan seluruh umat Tuhan, anak-anak Tuhan dengan segala pergumulan mereka masing-masing, gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada dengan segala pergumulannya. Kita tahu bahwa tidak setiap kita mampu menyumbangkan sesuatu secara fisik, tetapi doa-doa kita lebih berarti, dan itu yang dibutuhkan kota kita, itu yang dibutuhkan negara kita, itu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Saudara Berti akan terlebih dahulu akan menaikkan doa. Silakan. Kita masuk ke dalam saat teduh. Kita serahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dengan sungguh kita memuji dan memuliakan-Nya. Dengan sungguh kita menyerahkan diri kita dalam doa kita. Ya Bapa, kami hadir saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kehidupan kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur Engkau memberi berkat kepada kami. Kami mengucap syukur Engkau tempatkan kami di negeri kami terkasih. Kami mengucap syukur kami boleh lahir di Indonesia. Kami mengucap syukur Engkau memberi berkat bagi kami. Kami boleh makan dari seluruh hasil tanah yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat dari Tuhan. Kami boleh menghirup nafas yang segar setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan dengan ungkapan syukur kami Tuhan, kami mau menyerahkan negara kami tercinta ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin kami. Kami mohon berkat bagi mereka Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang mereka lakukan bagi negeri kami ini hanya dilandaskan takut akan Tuhan.
Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi mereka, sehingga boleh Tuhan melalui pekerjaan dan pelayanan mereka, berkat Tuhan juga mengalir bagi setiap warga negara. Begitu juga bagi kami, warga Indonesia. Dengan seluruh pergumulan di negara kami ini ya Tuhan, kami serahkan setiap pergumulannya ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana, Tuhan berkati mereka. Biarlah berkat Tuhan juga tercurah atas mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara mereka dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Sungguh Tuhan, curahkan Roh Kudus bagi negara kami terkasih. Kami yakin saat ini Tuhan Engkau mendengarkan seruan kami bagi negara kami. Ya Tuhan, kami saat ini juga akan menyerahkan kota terkasih kami, kota Kudus. Tuhan, kehadiran kami di kota Kudus ini semata-mata bukan hanya keinginan kami, tetapi itu semua karena tuntunan-Mu saja Tuhan. Kami yakin dan percaya ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami di kota ini. Kami yakin berkat Tuhan bagi kami tercurah ketika kami boleh melayani Tuhan di kota ini. Dan biarlah seluruh umat Tuhan di kota ini memuji Tuhan selama-lamanya. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu. Inilah kerinduan kami Tuhan, senantiasa menghadirkan hadirat-Mu di tengah-tengah di mana kami berada. Kami perlu Kau Tuhan. Dengan sepenuh hati kita nyatakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, perlu Kau Tuhan, perlu Kau Tuhan. Inilah yang kami butuhkan untuk kota kami tercinta. Kalau Engkau hadirkan kami di tempat ini, di kota tercinta ini, itu bukan semata-mata kebetulan, tetapi Engkau Tuhan rindu menyatakan kuasa kehadiran-Mu di mana kami berada. Karena di mana kami berpijak, di situ Engkau berikan otoritas kepada kami untuk menguasai, bahkan memberkati tempat di mana kami berada. Saat ini kami butuhkan Engkau, kuasa-Mu Tuhan, untuk memberkati kota kami tercinta, kota Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kota Kudus ini diberkati
dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Hadirat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap gerak anak-anak Tuhan yang terus berdoa menyembah kepada Engkau. Berkati seluruh program rencana kerja yang dilakukan oleh anak-anak. Pemerintahan yang ada dari Bapak Bupati, seluruh jajaran pejabat yang ada sampai kepada pemerintahan daerah. Tuhan menolong. Khususnya kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tertanam dimanapun mereka berada, menjabat apapun mereka. Kiranya suara kenabian mereka benar-benar diperdengarkan. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap kinerja dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Jaga dan lindungi kota kami ini Tuhan. Dijauhkan dari segala potensi-potensi yang memecah belah. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun kami mau patahkan dalam nama Tuhan. Dan hanya kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kota kami untuk menyatakan pemulihan, menyatakan berkat atas seluruh anak-anak Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada di tempat ini, di kota ini, baik yang ada di kota besar sampai kepada pelosok-pelosok yang masih menghadapi banyak pergumulan tentang perizinan dan sebagainya. Kiranya tangan Tuhan akan terulur untuk menyatakan kuasa, terlibat dan berperan secara penuh dalam seluruh proses, prosedur secara administrasi dilakukan oleh anak-anak Tuhan demi mendapatkan izin, perizinan dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kota kami ini ada di dalam campur tangan Tuhan, keterlibatan Tuhan, menjaga dan melindungi, menjaga keutuhan kesatuan bangsa dan negara kami, khususnya kota Kudus ini dengan berbagai macam multikultural yang ada. Semuanya ini benar-benar menyatakan kemuliaan Kristus ketika Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam seluruh bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan sepenuhnya doa sembahyang kami hanya kepada Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber berkat kami, sumber kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kota Kudus diberkati, dijaga oleh Tuhan, dilindungi, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Nama Tuhan malam ini dipermuliakan. Amin. Ditinggikan di atas puji-pujian umatnya. Bahkan terlebih umatnya yang hari ini bersatu hati, berdoa bersama-sama untuk kota tercinta dijagai Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Yohanes Lestian dan tim praise worship dari Gereja Bethel Tabernakel yang memberkati kita. Dan juga Ibu Berti dari GKJ Kudus dan Bapak Pendeta Jonathan Kristiono dari GIA Kudus. Semua sudah memberkati kita dan seluruh umat Tuhan yang hari ini berkumpul bersama-sama. Dan biarlah api doa itu tidak berhenti hanya setiap 2 bulan sekali, tapi dibawa pulang ke gereja masing-masing dan menara doa masing-masing itu terbakar. Nanti 2 bulan lagi kumpul, dibakar kembali. Amin. Katakan pada samping kanan kirimu, engkau diberkati. Ya,
Sebelum kita pulang, katakan ya. Engkau diberkati. Di depan, belakang Haleluya. juga. Yes. Engkau diberkati, puji Tuhan. 2 bulan lagi kita akan ketemu di Senin ketiga bulan November. Kita akan dilayani oleh GSJP Bukit Sion, ya. Dan nanti akan sama-sama kita berkumpul kembali untuk berdoa bersama-sama. Dan satu pengumuman lagi adalah ketika tadi Bapak Ibu mendapatkan amplop persembahan, nanti dapat diberikan di kotak coklat di belakang sambil kita pulang, nanti bisa diberikan di sana. Kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Saya persilakan Bapak Pritami Harsodono untuk doa penutup dan doa berkat. Saya secara pribadi punya mimpi, 2 mimpi untuk kota ini. Tapi diawali dengan berapa ratus tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan yang sedang bergumul tentang bagaimana gereja semakin bertambah memang dari sisi bangunan-bangunan, tetapi tidak bisa bersatu dengan yang lain. Tiap hari beliau ini terus berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan caranya bagaimana supaya gereja ini bisa bersatu. Sehingga pada suatu saat dia mendapatkan sebuah pernyataan. Jadi kata Pak Yo tadi, bukan melihat setan, tapi dia ditunjukkan sebuah pernyataan yang begitu indah. Dia melihat ada sawah-sawah, kotak-kotak sawah begitu, dan tiap sawah itu ada ikan-ikannya. Terus dia lihat, matanya semakin dibuka, apa itu Tuhan, apa itu Tuhan. Sebetulnya ikan yang di sawah-sawah itu, sawah yang satu ke yang di tempat yang lain itu kepingin saling berkenalan, kepingin semakin mendekat. Tapi karena ada parit-parit tidak bisa lagi. Sementara tadi saya katakan dia sudah berdoa untuk kesatuan gereja. Lalu dia ditunjukkan Tuhan lagi, tahu-tahu ada mendung dan ada hujan yang sangat lebat sekali. Bapak Ibu tahu? Hujan turun, hujan turun, hujan turun, hujan turun. Kalau yang daerahnya pernah kena banjir akan tahu. Air itu semakin meninggi, saya semakin meninggi. Otomatis bagaimana? Ikan yang bisa bersatu, mungkin saling berkenalan. Hei Pak Yu, hei Pak Roni, hei Pak Yon. Ya, Bapak Ibu, Anda datang di tempat ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Sungguh kalau besok bulan November, Mas Denny itu dari gereja Kabar Mempelai. Saya sudah ngomong sama WL-nya, Mas, kalau WL jangan lagu-lagu yang pop rohani. Jangan lagu yang pop rohani, tapi murni dari Kabar Mempelai. Nah, tadi saya berkata, mimpi saya apa? Saya merindukan. Saya sudah berkata kepada salah seorang ada seorang anak muda yang oleh gereja itu ditunjuk menjadi majelis, tapi ini sudah tidak majelis lagi. Saya berkata kepada beliau dari gereja Jawa, dan berkata, saya punya mimpi, saya punya kerinduan dari gerejamu itu melayani di kota ini dengan liturgi yang dari GITJ, kidung-kidung rohani, supaya yang karismatik ini tidak sombong rohani, ya. Tapi mau belajar dengan kidung-kidung pujian, wow, nyembah Tuhan, ya, melepaskan karunia-karunia yang Tuhan berikan dengan diawali dengan kidung-kidung rohani. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu mimpi pertama. Nanti sampaikan kepada bapak-bapak gembalamu. Dari mimbar sudah diumumkan oleh Pak Dono yang sebagai koordinator doa. Nanti Bapak Ibu yang sebetulnya yang doa berkat ini Pak Daniel Kapanto yang dari EFGC. Beliau tidak bisa datang karena BA saya, Pak Dono minta maaf. Malam ini jam yang sama saya harus pembimbingan tesis. Sini ada
Gembala sidang saya Bapak Roni Tirto Bisono, gembala sidang GKI Elim ya. Saya koordinator, saya wakil beliau di sini. Ya, saya minta Pak Yohanes yang para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah datang. Mbak Berti ini dari jauh, nanti bulan Maret ditetapkan menjadi pendeta di GKJ ya. Mbak Berti jangan sekali ini datang, tapi untuk seterusnya bolone dijak. Ya ada beberapa gereja itu kalau Senin ada kegiatan, pas doa sekotap diajak semua ke sini. Ya nanti bersama-sama dengan jemaat yang lain. Saya sungguh mimpi yang pertama itu, apa dia ada kidung rohani, ada lagu yang judulnya Yen Nunggilan Gusti, ya toh? Aku rening sekeng. Loh ini saya orang gereja karismatik loh. Apa dueo suwiwi, masih banyak lagi loh. Mungkin yang seperti Pak Didi itu yang majelisnya GITJ yang dari Bulung berkata, loh Pak Dono kok ngerti? Ya saya ngerti sedikit-sedikit. Mimpi yang kedua, Bapak Ibu bantu saya. Tadi memang sudah terbentuk pendoa-pendoa 24 jam yang belum bisa mendaftar ke Pak Andre. Ya itu saya lihat kelihatannya tidak ada yang absen jam-jamnya. Ya. Tadi acaranya pagi tadi doa keliling mulai jam 9 sampai jam 12. Akhirnya berhentilah kami di Kecamatan Gepok. Di sana ternyata ada pejabat pemerintah Pak Kristen. Oh, ya wakil orang ketiga di kecamatan itu. Ya kami berdoa, diajak yuk naik ke atas ke lobi yang kosong. Di situ sofarnya ditiup, ini senangannya kan sofar. Begitu. 2 mobil tadi. Ya kami memberkati hamba Tuhan ini, kami memberkati wilayah Gepok. Kenapa kami doa keliling? Karena 1 tahun ke depan ini untuk yang namanya seminar anti narkoba tetap jalan. Ini dari Yayasan Pelangi Kasih Bangsa. Ya. Doa keliling lah, besok kalau ada doa keliling, Bapak Ibu hubungi saya. Bisa ikut bersama, kan indah toh nanti ada yang dari GBT, Pak Yohanes. Bu Yohanes ini Bu Lydia datang kok enggak disebut-sebut, ini Pak Yohanes datang dengan Ibu. Bu, matur nuwun Bu, dampingi Bapak. Lah ada yang dari GKJ, kita doa keliling. Cuma nyanyi, nyembah Tuhan, kadang-kadang kita peperangan rohani dan lain sebagainya. Mimpi saya yang kedua adalah saya itu merindukan. Di Kudus ini kan ada kurang lebih 50 gereja. Kan ada gembala-gembalanya. Gembala loh ya, bukan yang seperti saya ini membantu, enggak. Saya merindukan gembala-gembala itu duduk bersama, ngopi bareng. Oh, tidak membicarakan tentang jemaat, tidak. Nek jemaatmu kok pindah dengan aku ya? Nanti itu dari generasi-generasi seperti itu. Ngopi barengnya apa? Membicarakan tentang kota. Ya, memang gereja itu memberi jawaban untuk kota. Gereja harus menikah dengan kota. Sudah ada satu keluarga yang wis nanti kalau misalnya di mana aku yang sponsori untuk masalah kopi, kok mungkin begitu ya. Tapi kalau ini gembala-gembala duduk bersama, gembala sama istri lah, ya gembala sidang dan istri duduk bersama. Pak Luyo sama Ibu Lydia, Pak Roni dengan Ibu Febo, Mas Denny dengan Mbak Deborah misalnya begitu. Ya, bukan, saya katakan bukan pembantunya, tetapi gembala sidangnya. Oh, Argentina itu bisa dilawat Tuhan itu hanya karena ada ngopi bareng seperti itu. Itu mimpi saya. Nah ini makanya saya tadi Pak Lo tetap sudah ingat Bapak, ini Senin ke-3 November. Bapak Ibu tetap datang. Maksudnya pas pelayanan ya Pak, tolonglah. Kalau Pak Kapolto tadi kan memang izin ya, memang beliau sedang apa namanya, sedang ada hubungannya sama kuliah ya, pembimbingan tesis. Saya kira itu mimpi ini didoakan terus. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tidak banyak didorong-dorong untuk datang di doa sekota. Itu kegerakan daripada Roh Kudus ya. Saya rindu untuk doa berkat ini
Bapak Roni Tirtobisono untuk melayani di sini. Mungkin beliau juga mau menyampaikan sesuatu juga, ya. Nah ini beliau ini orangnya, ya. Shalom. Terima kasih untuk kehadiran semua Bapak Ibu, rekan-rekan sekerja Allah. Ketika kita bersatu, kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika kita bersama-sama, hadiratnya nyata, sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Terima kasih untuk Pastor Yo yang sudah menyampaikan firman. Kemudian Ibu Berti juga Pastor Yonatan yang sudah berdoa memberkati kita semua. Saya percaya kehadiran Anda ketika Anda berdoa, doa yang dipersatukan, bukan berkat secara individu, tapi saya percaya secara korporat itu akan diturunkan. Iya, kalau orang seberang berkata berjamaah, itu berkatnya berbeda. Amin. Ketika Anda datang, bawa tongkat. Ketika Anda pulang, Anda bawa berkat. Amin. Satu perkara, Anda harus yakin bahwa Bapak kita adalah Bapak Abraham. Bapak yang sama, yang telah menerima berkat karena imannya, dan kita menerima warisan. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita naikkan satu pujian. Bersama-sama, Ri. Thank you, God. Sebelum kami pulang, kami percaya hadirat-Mu menyertai. Roh Kudus Engkau ada. Engkau tuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Jesus. Dan sing my soul, my Savior God, today. How great thou art, oh Lord, we thank you. How great thou art. Then say, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. And say, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Yeah. How great thou art. Then say, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great
kami tidak seberapa. Tetapi karena kuasa-Mu yang menyertai kami, maka setiap apa yang kami naikkan di dalam doa permohonan di dalam nama Yesus, itu yang terjadi. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu telah memberkati kota lewat doa permohonan kepadamu. Engkau Tuhan yang memberi. Engkau Tuhan yang menjawab. Engkau Tuhan yang mengabulkan setiap doa kami lebih daripada apa yang dapat kami minta dan doakan. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata, kuasa-Mu nyata dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Engkau tidak dapat menyangkali diri bahwa setiap tanah yang kami pijak, Engkau telah berikan kepada setiap kami. Demikian juga kami ada di tempat ini, di kota kudus. Engkau yang menetapkan untuk satu rencana kemuliaan bagi nama-Mu. Kota kudus adalah kota Yesus hadir. Kota kudus adalah kota Yesus hadir. Dan kota kudus adalah kota Yesus hadir. Kami percaya Indonesia milik-Mu. Kami akan mendengar kuasa-Mu bekerja dan pulau-pulau akan terdengar nyanyian yang meninggikan Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah. Kami percaya Tuhan, kami beroleh kepenuhan daripada-Mu. Pengurapan-Mu luar biasa karena Engkau menyertai kami. Apapun yang anak-anak-Mu kerjakan, Engkau memberkati, Engkau buat berhasil. Engkau jadikan mereka kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Diberkati untuk memberkati. Engkau telah memulihkan kami untuk memulihkan yang lain. Mempersatukan yang lain. Sebagaimana Engkau mempersatukan kami kembali terhubung dengan Bapa di surga. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau telah selesai mengerjakannya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus untuk malam hari yang sungguh memberkati kami semua. Sekaligus kami memberkati Engkau, memberkati kota dan memberkati negara kesatuan Republik Indonesia yang ada di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya pemimpinnya seperti batang air yang mengalir. Kemana Engkau bawa mereka pergi, berikan kuasa, berikan wibawa, otoritas, karena Engkau telah memberikan mandat kepada mereka. Terima kasih, kami pulang di dalam kasih, kami pulang dalam sukacita. Malaikat-Mu menatang mengiring perjalanan kami pulang kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat, kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Sekali lagi dan sekali lagi kami naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Setiap kita yang sangat diberkati pada malam hari ini berkata bersama-sama, haleluya, amin. God bless you.